Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama mengikuti Zoom perkuliahan mata kuliah pendidikan 1 pada siang hari ini. Kemudian salat dengan salam, tidak lupa lagi kita doakan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan 1, Ibu Maisri Lena SPD MPD, dan juga rekan-rekan 19AT01. Baiklah, di sini saya Aisyah Anggraini selaku moderator dan juga pemateri pada materi penelitian berdasarkan bidang ilmu garapannya, izin memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Muhaindah Hafidz sebagai pemateri 2, saya sendiri Aisyah Anggraini sebagai moderator dan pemateri 4, Irma Mardalena sebagai pemateri 1, dan Olivia May Henry sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada topik materi. Yang pertama mengenai penelitian bisnis dan penelitian pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Irma. Kepada Irma dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian bisnis, yang di mana kami mengambil rujukan dari Hartono tahun 2004. Penelitian bisnis adalah proses pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan objektif untuk membantu pembuatan keputusan bisnis. Fakta dalam penelitian bisnis berkaitan dengan manusia dan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Penelitian bisnis ini dapat diklasifikasikan menurut Hartono. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua karakteristik masalah dan jenis datanya. Yang kedua tentang penelitian pendidikan. Di sini kami mengutip dari Irawan tahun 2009 yang dimana penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian pendidikan ini yang pertama yaitu tujuan eksploratif, yang dimana untuk menemukan teori-teori atau masalah-masalah baru dalam bidang pendidikan. Yang kedua tujuan pengembangan, yaitu untuk mengembangkan ilmu pendidikan yang telah ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam ilmu pendidikan yang telah ada. Yang ketiga, tujuan verifikasi, yaitu untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pendidikan yang telah ada. Data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pendidikan tertentu. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Irma yang telah menyampaikan materi mengenai penelitian bisnis dan juga penelitian pendidikan. Kemudian kita masuk kepada penelitian komunikasi dan hukum yang akan disampaikan kepada Saudari Olive. Kepada Saudari Olive dipersilakan. Baiklah, sepertinya Saudari Olive terkendala jaringan. Materi penelitian komunikasi akan saya jelaskan. Yang dimana kami mengambil 3 sumber. Yang pertama dari Unimal tahun 2014, Jalaluddin dan Ibrahim tahun 2016, dan Marison tahun 2013, di mana penelitian komunikasi adalah pengetahuan tentang peristiwa komunikasi yang diperoleh melalui suatu penelitian tentang sistem, di mana usaha untuk mendapatkan informasi dalam bentuk data pada beragam elemen, proses, dan dimensi komunikasi. Selanjutnya penelitian hukum. Di sini kami juga mengambil 3 sumber. Yang pertama dari Agus tahun 2016, Ishak
tahun 2017 dan Salim tahun 2003, yang dimana penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian hukum, penelitian untuk menemukan krito yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara in concreto. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ima. Selanjutnya kita masuk kepada materi penelitian pertanian dan juga penelitian ekonomi yang akan disampaikan oleh Saudara Mohendra Hafid. Kepada Saudara Hafid, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mengambil dari Desember, yaitu menurut Subagio tahun 2008 dan menurut Ahmad Muhyiddin 2001. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ekonomi merupakan suatu penelitian yang menyatakan bahwa kegiatan penelitian seperti ini merupakan perumusan masalah tentang variabel dan pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, penulisan laporan untuk ekonomi maupun secara konvensional, sehingga dapat dinyatakan bahwa hampir semua alat yang digunakan dalam penelitian konvensional dapat dipakai dalam ekonomi. Next. Next, Aisyah. Next. Selanjutnya itu penelitian pertanian. Di sini saya mengambil juga dari dua sumber, yaitu menurut Simon tahun 2001 dan Otto Mojo tahun 2009. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian pertanian merupakan salah satu penelitian yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan tani, peningkatan produksi, efektivitas dan efisiensi tani, bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di negara tersebut. Dalam bidang pertanian ini ada 3, seperti agrobisnis, budidaya tanaman, dan hama tanaman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hafid yang telah menyampaikan materi mengenai penelitian pertanian dan juga penelitian ekonomi. Lanjut kepada materi terakhir, yaitu tentang penelitian kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Masi 2009, Fafat 2008, Sahria dan Fadoli 2020, dan juga Darmawan 2014, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa penelitian kesehatan yaitu penelitian yang memfokuskan pada masalah seputar kesehatan dan juga dapat memecahkan masalah kesehatan terkait individu dan juga masyarakat. Baiklah, sekian materi dari kami. Kepada rekan-rekan yang ingin memberikan kritik, saran, maupun pertanyaan, sekali lagi, saya persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan kritik, saran, penambahan materi, ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Baiklah, jika rasanya tidak ada dari rekan-rekan, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.